1. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawab, ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan kata bahasa, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdapat ketidakpahaman, kelainan, kurangnya motivasi, kurang percaya diri, usia, dan kebiasaan. Kemudian faktor eksternalnya merupakan faktor yang berasal dari luar pembelajaran. Contoh kesalahan ejaan: mi, yang benar adalah mi, tidak menggunakan e. Praktek, yang benar adalah praktik. Apotik, yang benar adalah apotek. Antri, yang benar adalah antre. Sambal, yang benar adalah sambal. 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung biasanya digunakan penulis di awal kalimat dan disertakan tahun beserta halamannya. Sedangkan kutipan tidak langsung hanya terdapat nama dan tahun terbit saja. Contoh kutipan langsung, menurut Holik dan Lutfiati (2020) menyatakan bahwa tingkat literasi akan selalu berhubungan erat dengan kemampuan baca siswa. Pengukuran tingkat literasi siswa dapat dilakukan sebagai menganalisis tingkat kemampuan membaca dan menulis. Contoh kutipan tidak langsung, Holik dan Lutfiati 2020 menjelaskan literasi berhubungan erat dengan tingkat kemampuan membaca dan menulis. 3. Apa bedanya biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain, dalam menulis biografi, biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Dalam KBBI, bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu, dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama terbit, serta kota terbit. 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contohnya. Jam dan pukul sering dianggap sama. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi, sedangkan kata pukul adalah menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh kata jam, dalam satu hari terdapat 24 jam. Contoh kata pukul, perkuliahan pada hari Rabu dimulai pukul 10.00 WIB. 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa pada hakikatnya adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk kerjasama berkomunikasi dan mengidentifikasi diri. Fungsi utama dari bahasa atau alat komunikasi dan interaksi antar manusia.
Selain itu, dapat berfungsi sebagai identitas suatu bangsa dan sebagai alat pemersatu sehingga keduanya sangat berkaitan. 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Karena tanda koma merupakan pemisah unsur rincian dalam kalimat, pada rincian terakhir biasanya diikuti kata hubung sebelumnya tetap diberikan tanda koma. Karena faktor ketidaktahuan penulis mengenai penggunaan tanda koma sehingga tanda koma tersebut diletakkan di sembarang tempat, jadi kalimat tidak tepat. Contoh, hari ini saya pergi membawa HP, helm, dan motor dan helm. Yang benar, hari ini saya pergi membawa HP, motor, dan helm. 2. Oh begitu ya. Yang benar, begitu ya. 3. Saya ingin membeli kamera tetapi, uang saya belum cukup. Yang benar, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. 4. Kata nenek saya, jadilah orang yang kuat. Yang benar adalah kata nenek saya, jadilah orang yang kuat. 5. Wah, bagus banget. Yang benar adalah wah, bagus banget. 7. Apa perbedaan dari makna tanda titik 2 dengan tanda titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contoh, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, titik 2, hidup atau mati. 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Mungkin karena kurangnya pemahaman mengenai penggunaan huruf miring yang baik dan benar, sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring yang pada dasarnya penggunaan huruf miring berfungsi untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, ataupun kelompok kata dalam suatu kalimat. Contoh yang salah. Istilah kolom di bawah ini dengan menggunakan huruf kapital. Contoh yang benar. Istilah kolom di bawah ini dengan menggunakan huruf kapital. Huruf kapitalnya miring, memakai huruf miring. 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan penulisan konsonan dan vokal dapat dipengaruhi oleh penggunaan kata baku dan tidak baku. Kesalahan penulisan kata juga terjadi karena hilangnya vokal dan konsonan atau adanya pengurangan dan penambahan huruf. Contoh penulisan konsonan yang salah, relevan, yang benar, relevan menggunakan V, aktivitas, yang benar menggunakan V, aktivitas.
mengkasihani, yang benar mengasihani. Contoh penulisan vokal yang salah resiko, yang benar risiko. Antri, yang benar antre. Hakikat, yang benar hakikat.